Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Nifa dengan NIM C0D0238. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar perpajakan internasional. Pajak internasional, pemenuhan ketentuan perpajakan yang terkait dengan luar negeri, yaitu PPh Pasal 24, PPh Pasal 26. Perencanaan pajak dalam konteks transaksi di luar negeri, yaitu penentuan jurisdiksi pemajakan. Yang kedua, transfer pricing. Yang ketiga, perjanjian penghindaran pajak berganda. Hukum internasional dalam arti luas, yaitu termasuk pengertian hukum bangsa-bangsa. Sebaliknya, dalam arti sempit, yaitu mengatur hubungan antara negara-negara. Indonesia merupakan subjek hukum internasional. Karena itu, ia telah mengikuti dan menandatangani Konvensi Wina. Konvensi internasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat antar negara yang ikut menandatangani tersebut karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi daripada hukum nasional karena menyangkut kepentingan lebih. Hukum internasional merupakan kehendak negara itu sendiri pada hukum internasional dan juga merupakan kehendak bersama. Kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak untuk dapat terpenuhinya kebutuhan bangsa. Hukum pajak internasional adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tata tertib hukum dan yang mengatur tentang hak pengenaan pajak di masing-masing negara. Pengertian hukum pajak internasional itu merupakan suatu pengertian yang menggabungkan daripada pengertian pajak ganda dan hukum pajak nasional. Pengertian dan dimensi perpajakan internasional. Pengertian perpajakan internasional IBFD International Tax Glossary 5 tahun ED 2005 traditionally refers to treaty provision relieving international double taxation in broader terms. It includes domestic legislation covering income of residents, worldwide income, and domestic income of non-residents. Brian Arnold, International Tax Primer 1995, The International Aspect of the Income Tax Laws of Particular Countries. Pajak internasional, kesepakatan perpajakan yang berlaku di antar negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konvensi Wina. Pacta Sunt Servanda. Perjanjian perpajakan internasional adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat negara pada bidang-bidang perpajakan. Bentuknya adalah persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty, cara penerapan mode of application, tata cara persetujuan bersama, mutual agreement procedure. Elemen perpajakan internasional termasuk tax treaty dengan 58 negara yang mempunyai aspek mengatur perpajakan atas transaksi internasional. Ketentuan perpajakan domestik suatu negara yaitu perpajakan internasional. Ruang lingkup perpajakan internasional yaitu yang pertama subjek pajak, sumber penghasilan, istilah dalam negeri dan luar negeri, taxing inbound income, taxing outbound income. Perpajakan internasional di Indonesia, pengertian yaitu Undang-Undang PPh dan aturan pelaksanaannya, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Dirjen Pajak yang mengatur perlakuan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh subjek pajak luar negeri atau taxing outbound income, dan penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam negeri yaitu taxing inbound income, termasuk tax treaty antara Indonesia dengan 58 negara. Faktor yang mempengaruhi transaksi internasional yang pertama adanya faktor teknologi informasi, transportasi, globalisasi, FTA, EPA, dan other multilateral cooperation. Tingkat ketergantungan, isu klasik pajak internasional, transfer pricing, double taxation, harmful tax competition, electronic commerce, special purpose vehicle, and tax haven countries. Isu terkini pajak internasional, treaty shopping, contract manufacturing, beneficial owner, mutual agreement procedure versus tax arbitration. Aspek internasional dalam Undang-Undang PPh yang pertama subjek pajak, kedua objek pajak, ketiga BUT dan kantor perwakilan dagang asing, yang keempat SAR yaitu related party, arm's length price, control
foreign company. Yang kelima, pemotongan PPh pasal 21 atau 26. Yang keenam, kredit pajak luar negeri dan sumber penghasilan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.